Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur, oleh karena pemeliharaan Tuhan, sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Jumat, tanggal 4 Juli, tahun 2025. Pagi ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Penatua Bapak, Yakob Womsiwor. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan. Dan pemirsa yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum kita membaca dan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan di pagi ini, mari kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Syukur kami kembalikan kehadirat-Mu Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu, Tuhan masih melindungi, menyertai kami, Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan. Kami tinggalkan tanggal 3 dan kami memasuki di tanggal 4 ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami, tuntun kami, sertai kami. Dan di pagi hari ini ya Tuhan, hamba-Mu akan membaca dan merenungkan dari sabda kebenaran firman Tuhan. Untuk itu berkati, urapi hamba, agar hamba memberitakan sabda kebenaran firman Tuhan. Kiranya persekutuan jemaat sekalian, tetapi juga pemirsa yang akan mendengarkan dari sabda kebenaran firman Tuhan ini, biarlah Tuhan memberkati kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena perlindungan penjagaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini, Tuhan sudah bangunkan kami untuk siap melakukan seluruh aktivitas kami. Kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, warga jemaat dan pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita di hari Jumat tanggal 4 Juli 2025 merupakan hari yang ke-185 dalam tahun 2025 ini. Kita patut bersyukur di hari yang baru ini dengan memberikan waktu untuk bersekutu bersama dengan Tuhan, dengan membaca dan merenungkan dari sabda kebenaran firman Tuhan yang terpilih dari kitab Filipi pasal 4 ayat 18 dan 19 dengan perikop terima kasih atas pemberian jemaat. Demikian kata firman Tuhan. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kiriman-Mu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan dalam iman, percaya kita, dan tentu untuk melakukan aktivitas di pagi atau di hari ini. Untuk terus bertumbuh dalam pengharapan akan keselamatan dari Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan ini, saya berikan judul atau tema dari renungan kita di pagi ini adalah Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Saya ulangi judul renungan kita di pagi hari ini, Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari warga jemaat GKI Ebenezer dan pendengar serta pemirsa yang menyaksikan siaran BKK yang berbahagia dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap manusia memiliki kebutuhan secara fisik, secara emosional, dan secara rohani.
Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, kita sering bertanya, apakah Tuhan peduli dengan kebutuhanku? Atau apakah Tuhan akan mencukupkan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus menulis dengan penuh keyakinan bahwa Allah sanggup mencukupkan segala keperluan kita. Untuk itu, mari kita memaknai pemberian yang berkenan kepada Allah. Kita dapat lihat dalam ayatnya yang ke-18, yaitu yang pertama bahwa Paulus bersyukur atas persembahan jemaat di Filipi. Di sini Paulus tidak sedang meminta uang, tetapi dia menerima pemberian mereka dengan sukacita, karena mereka menunjukkan kasih dan dukungan yang nyata. Kita dapat mengetahui dalam ayat 18 ini bahwa pemberian itu dikirim melalui Epafroditus dan disebut sebagai persembahan yang harum dan korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Dengan demikian kita perlu mengetahui bahwa setiap persembahan yang kita berikan kepada pekerjaan Tuhan, entah itu waktu, tenaga, dan uang, bukanlah sia-sia. Itu menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan bila diberikan dengan hati yang tulus. Dan yang kedua, bahwa memberi adalah bagian dari kemitraan Injil. Bahwa jemaat Filipi bukan hanya memberi sekali, tetapi mereka konsisten untuk mendukung Paulus. Artinya, mereka memberi kepada pelayanan adalah bagian dari panggilan kita sebagai murid Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang berikut mari kita memaknai bahwa Allah menjamin kecukupan kita. Kita dapat lihat dalam ayatnya yang ke-19. Di sini ada 3 hal yang dapat saya uraikan, yaitu yang pertama, bahwa Allahku akan memenuhi. Paulus menggunakan kata Allahku menandakan hubungan pribadi dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Artinya bahwa janji ini bukan datang dari manusia, tetapi dari Allah yang Maha Kuasa. Dan yang kedua, bahwa Allah memenuhi segala keperluanmu. Di sini Tuhan tidak hanya memenuhi sebagai kebutuhan kita, tetapi semua yang kita perlukan. Jadi mari kita perhatikan yang Tuhan penuhi adalah keperluan, bukan keinginan. Ada perbedaan antara keduanya, sehingga mungkin terkadang kita kecewa karena Tuhan tidak menjawab seperti yang kita mau, tetapi Tuhan selalu tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan sebelum kita minta, kita dapat baca dalam Matius 6 ayat 8 yang berkata, "Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya." Ayat ini mengajar tentang bagaimana berdoa yang benar, yang dapat disimpulkan bahwa Allah adalah Bapa yang penuh kasih dan tahu kebutuhan kita. Kita tidak perlu berdoa dengan cara yang pamer atau bertele-tele. Sebab doa seharusnya lahir dari hati yang percaya dan berserah kepada Bapa di surga. Karena doa bukan untuk memberitahu apa yang kita butuhkan, tetapi untuk menyerahkan diri kita kepada kehendaknya dan mengalami persekutuan dengan Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, yang ketiga, bahwa Allah memenuhi menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Artinya Tuhan mencukupkan bukan menurut kekayaan manusia,
tetapi menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Bahwa sumber berkat kita tidak terbatas, sebab berasal dari Allah yang memiliki segalanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Filipi 4 ayat 18 hingga 19 adalah undangan untuk kita percaya. Allah melihat hati kita yang memberi, dan Dia menjamin untuk mencukupi segala keperluan kita. Dengan demikian, dari firman Tuhan di pagi ini, mengingatkan bagi kita untuk belajar untuk memberi bukan karena terpaksa, tetapi karena kasih kita. Kita percaya bahwa Allah sanggup mencukupi, walaupun situasi hidup kita tampak sulit. Yang ketiga, layanilah Tuhan dengan hati yang penuh syukur, karena Dia setia memelihara dan menjaga kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pendengar dan pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Filipi 4 ayat 18 dan 19 menegaskan bahwa Allah memperhatikan dan mencukupkan kebutuhan orang-orang yang murah hati dan setia dalam mendukung pekerjaan Tuhan. Rasul Paulus menyampaikan bahwa pemberian jemaat di Filipi adalah persembahan yang harum dan berkenan kepada Allah. Dan sebagai balasannya, Allah akan mencukupkan segala keperluan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan dan dalam Kristus Yesus. Sehingga kita mendapatkan kesimpulan dari firman Tuhan di pagi ini, yaitu bahwa ketika kita memberi dengan tulus untuk pekerjaan Tuhan, Allah sendiri yang akan menjamin dan memelihara kita dan memberkati kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan menyempurnakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa, kita satukan doa ini, doa agung yang Tuhan sudah ajarkan bagi murid-muridnya di 2000 tahun yang lalu. Mari itu doa Bapa kami, kita berdoa secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.